Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat jiwa, para orang tua, siapa yang sudah jadi orang tua coba angkat tangan? Banyak ya, Masya Allah. Ya, sudah nenek. Wah, jadi orang tua itu bisa ayah, bunda, kakek, nenek ya. Baik, sebagai orang tua untuk mensupport atau support sistem bagi anak, itu perlu kita tahu tipsnya ya. Yang penting ingat, jadilah atau jadikanlah rumah atau pola pengasuhan kita aman dan nyaman. Apa Bu? Aman dan nyaman ya. Nah, kemudian orang tua diminta menjadi suri tauladan. Kenapa begitu? Karena tentu anak-anak ini kan perlu siapa yang membimbingnya, mengasuhnya. Dan ada lagi ternyata setelah diteliti, otak manusia Allah ciptakan sejak dalam rahim itu sampai nanti dia lahir menjadi bayi dan sampai menjadi orang dewasa. Di otaknya itu ada namanya sel otak cermin atau neuron cermin, mirror neuron, yang setelah diteliti oleh ilmuwan, kenapa seseorang bisa melakukan sesuatu seperti orang lain? Rupanya dengan melihat orang, melihat saja begitu. Lama-kelamaan apa yang dilakukan orang itu masuk ke dalam otak dan dia bisa mengerjakannya. Ya. Bayi baru lahir, neuron cerminnya sudah aktif. Dan neuron cermin itu terus berlanjut sampai besar ya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana sekarang supaya anak nyaman? Kalau punya anak, kita harus tahu anak kita laki-laki atau perempuan. Itu dulu. Ada kuncinya, ada rahasianya untuk memberi nasihat pada anak laki-laki. Anak laki-laki itu senang sewaktu sambil makan. Gitu ya Bu. Dan pantang menasehati anak laki-laki dalam kondisi lapar, haus, ngantuk Bu. Percuma Bu, dia akan ya menolak, malah marah. Oke. Nah, kalau anak perempuan jauh lebih gampang. Kapan saja bisa dinasehati. Asal kalau kita mau ambil hatinya anak perempuan, ada cara gampangnya. Apa itu? Kalau anak perempuan lagi bicara, lagi ngomong, lihat mukanya. Lihat mukanya. Ibu kalau lagi pegang HP, tiba-tiba anak perempuan ibu, bunda aku mau bicara. Ibu harus langsung taruh HP ibu. Terus lihat mukanya. Tapi jangan lihat begini terus Bu. Ibu sambil ngangguk-ngangguk sedikit. Oh ya nak. Walaupun ibu gak ngerti tapi ibu angguk-angguk begitu ya. Ya, anak perempuan senang. Jangankan anak perempuan, kita juga senang bukan? Kalau lagi bicara, apalagi bicara sama suami dan suami lihat kita. Iya gak Bu? Iya. Tapi kebanyakan suami-suami lihat apa Bu kalau istrinya lagi bicara? Iya, lihat gawainya, lihat gadgetnya. Ya, itu bukan ibu saja. Ibu tidak sendiri di dunia ini. Hampir semua bapak-bapak memang tidak sanggup ditatap matanya lebih dari 5 detik. Jadi kalau mau cantik ngomong sama suami tidak boleh lebih dari 5 detik. Tundukkan kepala, tundukkan wajah kita. Oke? Iya. Dan sekali lagi jadilah orang tua yang apa? Aman dan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, sahabat jiwa, marilah kita panjatkan atas segala nikmat yang telah diberikannya. Serta salawat dan salam, marilah kita semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat jiwa, senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Jiwa. Di mana malam ini kita akan belajar dan juga bermuhasabah bersama. Mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Serta tamu-tamu inspiratif yang akan berbagi cerita menariknya kepada kita semua. Dan tadi guru kita yang hadir malam hari ini kita sudah dengarkan nasihatnya. Yang pertama ada Dr. Aisyah Dahlan. Dan nanti kita juga akan dengarkan nasihat hingga tausiah dari Kiai Haji Syarif Matnajih hingga Ustadz Sony Abikim atau Coach Sony. Masya Allah. Sahabat jiwa, tema kita malam hari ini adalah anakmu penyelamat dunia akhiratmu. Tentunya berkaitan dengan Hari Anak Nasional yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli. Baiklah sahabat jiwa, langsung saja kita akan panggilkan tamu inspiratif kita yang pertama, yakni Ustazah Oki Setiana Dewi. Ustazah, silakan Ustazah. Wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ini? Baik Ustazah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semuanya? Salam hormat buat guru-guru saya semuanya ini. Baik, seperti yang kita semua tahu Mbak Oki ini selain kerap berdakwah ya Mbak Oki juga merupakan seorang ibu yang memiliki anak-anak yang tentunya soleh dan juga soleha. Nah namun si bungsu Sulaiman ternyata diberikan ujian oleh Allah dengan penyakit yang diderita sejak kecil. Betul ya Mbak Oki? Kelainan langka atau sindrom mungkin. 1:30.000 kurang lebih. Boleh dikasih tahu Mbak apa itu nama sindromnya? Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Dari sekian miliaran manusia, alhamdulillah Allah memilih saya salah satunya di antara ibu-ibu lainnya untuk mendapatkan anak dengan kelainan langka. Spesifiknya namanya adalah sindrom Prader-Willi. Secara singkat, sindrom Prader-Willi adalah gangguan di kromosom 15 yang membuat pada akhirnya dia tidak mengenal rasa kenyang. Baik. Ibu-ibu kalau kenyang, ibu-ibu harus bersyukur pada Allah karena kalau kenyang kita berhenti makan. Tapi kalau anak-anak dengan Prader-Willi syndrome dia lapar setiap saat. Masya Allah. Oke, ditahan dulu Mbak Oki, nanti kita akan berbincang lebih lanjut tentunya bersama dengan Mbak Oki Setiana Dewi. Jadi jangan kemana-mana, sahabat jiwa tetap dalam program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sulaiman mengajarkan pada saya khususnya, dia sudah jadi pejuang loh sejak kecil. Masa ibunya gak berjuang? Dia berjuang loh dari kecil. Untuk bisa duduk, untuk bisa angkat kepala, untuk bisa jalan, untuk bisa lari, dia berjuang. Kita gak perlu melakukan perjuangan itu secara otomatis kita bisa jalan dengan sendirinya. Jadi malu rasanya kalau kita yang harusnya lebih kuat, lebih dewasa, lebih matang ini malu kalau harus mengeluh ketika ngelihat dia selalu ceria. Sulaiman tuh selalu ceria.